Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, kembali membuat pernyataan yang memicu perhatian dunia. Ia menegaskan bahwa Israel akan menentukan sendiri negara-negara mana yang diperbolehkan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke jalur Gaza. Pernyataan ini menimbulkan berbagai reaksi dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara yang selama ini aktif dalam misi perdamaian PBB. Netanyahu mengatakan, Israel tidak akan menerima pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara yang dianggap memusuhi atau bersikap bias terhadap Israel. Menurutnya, keamanan Israel adalah prioritas utama. Dan siapapun yang masuk ke wilayah Gaza harus mendapat persetujuan langsung dari pemerintah Israel. Ia juga menegaskan bahwa Israel berhak mengawasi setiap langkah yang terjadi di jalur Gaza pasca operasi militer. Hal ini dinilai sebagai bentuk kontrol penuh Israel terhadap kawasan yang selama ini menjadi pusat konflik berdarah dengan kelompok Hamas. Sementara itu, pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut. Namun, sejumlah diplomat menilai langkah Israel ini bisa memicu ketegangan baru. Karena misi penjaga perdamaian biasanya diatur melalui mandat Dewan Keamanan PBB, bukan keputusan sepihak dari satu negara. Beberapa analis politik internasional menyebut bahwa keputusan Netanyahu ini berpotensi menghambat proses rekonstruksi Gaza, terutama jika negara-negara donor merasa dibatasi atau tidak dipercaya. Apalagi, kondisi Gaza saat ini sudah sangat parah akibat perang panjang, yang menewaskan ribuan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur penting. Di sisi lain, masyarakat Gaza sendiri berharap agar pasukan penjaga perdamaian benar-benar netral, tidak memihak, dan mampu memastikan keamanan warga sipil dari potensi serangan atau bentrokan baru. Beberapa organisasi kemanusiaan juga mengingatkan bahwa politik pemilihan pasukan perdamaian tidak seharusnya menjadi alat untuk memperkuat dominasi Israel di wilayah tersebut. Mereka menekankan pentingnya kerjasama internasional, bukan pengawasan sepihak, demi memastikan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Sementara negara-negara Arab seperti Qatar, Mesir, dan Yordania dilaporkan mulai melakukan pembicaraan tertutup untuk menanggapi kebijakan Israel tersebut. Beberapa di antaranya bahkan menyebut langkah Netanyahu itu sebagai bentuk arogansi politik yang dapat menghambat proses perdamaian jangka panjang. Namun, dari sudut pandang Israel, keputusan ini dianggap sebagai langkah realistis. Mereka berpendapat bahwa keamanan nasional tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pihak luar. Kini dunia menunggu langkah selanjutnya. Apakah Israel akan benar-benar menyaring negara-negara yang boleh masuk Gaza, atau masih terbuka untuk kompromi diplomatik bersama PBB? Yang pasti, keputusan Netanyahu ini menjadi babak baru dalam dinamika politik Timur Tengah, di mana perdamaian dan kekuasaan kembali menjadi dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan.